Oke, selamat siang. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi team-based project pada mata kuliah seminar OELT yang dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2020-2021 yang diampu oleh Dr. Aunur Rahman. Video ini merupakan bagian dari hibah ya, program atau implementasi KSKI yang diadakan oleh Belmawa Kemdikbudristek. Nah, dalam persiapannya kami atau saya dalam hal ini menganalisis CPMK yang akan digunakan atau yang cocok untuk tim based project. Nah, di sini dapat dilihat bahwa M3 dan M4 itu bisa digunakan atau diimplementasikan untuk tim based project. Dilaksanakan pada setelah tes dan UAS. Tentu saja bukan berarti mahasiswa akan langsung turun melakukan tim based project, tapi mahasiswa juga perlu melakukan namanya persiapan. Ini adalah bagian-bagian atau prosedur yang kita lakukan dalam pelaksanaan team based project. Ya, artinya dibentuk kelompok, diberikan masalah asli, kemudian presentasi. Ya. Nah, untuk menemukan isu apa yang cocok, itu mereka kita minta melakukan observasi ya. Kebetulan mahasiswa di semester genap itu melakukan observasi selama magang 1. Ya, jadi mereka bisa menemukan isu-isu yang real. Ya. Kemudian setelah menemukan isu itu tersebut, mereka susun outline dan instrumen. Ya. Nah, semua kegiatan ini dilakukan di grup WA. Nah, pembelajaran dilakukan secara asinkron. Kenapa asinkron? Karena pada semester genap, para mahasiswa mayoritas itu berada di daerah. Jadi untuk menghindari permasalahan sinyal, maka pembelajaran dilakukan secara asinkron. Walaupun asinkron, dosen, namun ini saya, tetap memberikan umpan balik yang diperlukan agar agar proposal yang mereka buat atau outline yang mereka buat itu berkualitas baik. Jadi umpan balik ini merupakan kunci penting keberhasilan dari team based project. Nah, setelah mereka dianggap siap, maka melakukan praktek team based project. Mereka diminta memberikan screenshot cara melakukan team based project tersebut. Tentu saja team based project ini tidak kita sarankan untuk keluar kampus, dalam artian tidak melibatkan masyarakat secara langsung, tapi mereka melakukan team based project ini kepada adik kelas mereka. Nah, setelah mereka selesai dengan laporan penelitian, mereka mendiseminasikan hasil penelitian mereka. Berikut contohnya. Nah, Hello everyone, ini adalah video contoh hasil diseminasi penelitian ya yang dilakukan oleh mahasiswa setelah mereka selesai atau rampung melakukan ataupun melakukan penulisan laporan penelitian mereka. Retno Susilowati, Stefani Sainima, Tari Handayani, Ula Wulandari, and Yayu Station. Location of the research is IKIP PGRI Pontianak. Population and sample. The population in this research is the fourth semester. Kategori kedua, the lack of reading strategi. Dan yang terakhir, the lack of knowledge about grammar. Seperti yang bisa dilihat di monitor, kategori 3 dengan mean score 0 had been experienced by the students. Table 3, silahkan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari kelas A pagi semester 4. Pertanyaan saya itu data analisis apa yang kakak gunakan dalam penelitian, lalu mengapa memilih data analisis tersebut? Terima kasih. I will answer your question. Data analisis apa yang kami gunakan? Di sini kami menggunakan data analisis deskriptif statistik.
Kenapa kami menggunakan deskriptif statistik? Ya, di sini mahasiswa setelah melakukan presentasi, para audiens dalam hal ini di kelas mereka memberikan pertanyaan ya, dan saran apabila memungkinkan. Artinya di sini mahasiswa saling memberikan masukan, pertanyaan konstruktif ya, dan untuk melihat sejauh mana para presenter paham mengenai penelitian yang mereka lakukan. Dengan ini, tim based project dapat dilihat bahwa tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah agar dapat dipresentasikan sebaik mungkin, serapi mungkin untuk kalangan luas, ya, bukan hanya untuk kalangan tersendiri seperti dalam hal ini dosen. Sosial yang diteliti. Kakak menggunakan data analisis deskriptif statistik ini, ada enggak kendala-kendalanya kayak kekurangannya itu seperti apa itu, ada enggak? Saya akan mencoba menjawab. Nah, selama penggunaan data analisis deskriptif statistik ini, tentunya kesulitan yang pertama itu dalam penghitungan data yang berbentuk angka. Nah, dalam prosesnya tuh kami menemukan kesulitan. Nah, setelah mahasiswa selesai dengan desain materi penelitian, maka dosen melakukan penilaian. Ya, di sini penilaian dilakukan pada 3 aspek penting ya, 4 sebenarnya. Pertama, kehadiran, tugas terstruktur, UTS, dan UAS. Nah, karena dalam penilaian siswa itu hanya ada 4 elemen ini, maka setiap bagian itu kita bagi, ya, tugas terstruktur menjadi observasi, UTS outline penelitian, dan UAS itu laporan penelitian dan diseminasi penelitian. Akhirnya mendapatkan nilai akhir. Mendapatkan nilai akhir, nilai mereka diinput di Sispo. Ya, ini contoh Sispo. Nilai akhirnya yang kemudian disinkronkan dengan PDDikti. Nah, demikianlah proses pembelajaran team-based project yang telah dilakukan oleh saya pada mata kuliah seminar on ELT. Terima kasih.